Pernahkah Anda mendengar kalimat ini? Yang paling kejam adalah mewariskan kemiskinan kepada anak. Kalimat yang terdengar bijak, tapi sesungguhnya kejam. Kalimat yang seolah-olah menuduh bahwa kemiskinan adalah dosa yang diwariskan orang tua kepada anak. Dari kalimat itu lahir stigma baru. Kalau miskin, jangan menikah. Kalau miskin, jangan punya anak. Pertanyaannya, benarkah solusi menghapus kemiskinan adalah dengan melarang kaum miskin membangun keluarga? Atau sebenarnya kalimat itu hanyalah cara halus untuk menyalahkan korban, sementara akar masalahnya tidak pernah disentuh? Mari kita bahas dari sisi logika sosial. Memang benar, data menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga miskin seringkali tumbuh dalam keterbatasan yang sama. Pendidikan rendah, kesehatan buruk, kesempatan kerja sempit. Dari situ lahirlah istilah lingkaran kemiskinan yang terus berputar dari generasi ke generasi. Tapi apakah solusinya dengan melarang mereka menikah dan berketurunan? Bayangkan, seolah-olah hak paling dasar manusia, hak untuk mencintai, membangun keluarga, dan memiliki keturunan hanya boleh dimiliki oleh mereka yang berduit. Sementara mereka yang miskin harus menahan diri, membungkam cinta, dan mengubur keinginan berkeluarga hanya karena tidak lahir di keluarga kaya. Jika logika ini kita normalisasi, maka artinya dunia ini sedang berjalan menuju feodalisme baru. Hanya bangsawan kaya yang boleh berkembang biak, sementara kaum miskin harus berhenti eksis. Lalu, apakah itu solusi? Atau justru diskriminasi sosial yang halus tapi mematikan? Dari sisi agama, pernyataan itu bahkan lebih bermasalah. Islam, misalnya, memandang menikah sebagai ibadah. Allah bahkan berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi, وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Ayat ini jelas menegaskan kemiskinan bukanlah penghalang untuk menikah. Justru Allah menjanjikan rezeki akan dibukakan. Maka siapa kita sampai berani berkata orang miskin tidak boleh menikah? Bukankah itu sama saja menentang janji Allah? Tidak sedikit kisah nyata ketika seseorang menikah dalam kondisi serba sederhana, tapi setelah menikah rezekinya terbuka. Ada yang menemukan semangat baru karena tanggung jawab keluarga. Ada yang justru berhasil bangkit dari nol karena dorongan pasangan dan anak-anaknya. Dengan kata lain, menikah tidak selalu memperberat kemiskinan. Justru kadang menikah adalah pintu keluar dari kesulitan hidup. Mari kita turun ke realita. Apakah benar kemiskinan diwariskan karena orang miskin menikah dan punya anak? Tidak sesederhana itu. Kemiskinan diwariskan karena anak-anak dari keluarga miskin tidak mendapat akses yang sama dengan anak dari keluarga kaya. Pendidikan mahal membuat mereka tertinggal. Biaya kesehatan tinggi membuat mereka rapuh. Kesempatan kerja yang sempit membuat mereka terjebak di pekerjaan dengan gaji rendah. Jadi, masalahnya bukan pada orang miskin yang menikah, tapi pada sistem yang membiarkan jurang kaya miskin semakin melebar. Ironisnya, mereka yang sering berkata jangan menikah kalau miskin, justru diam ketika melihat korupsi triliunan rupiah. Mereka tidak berani menyebut bahwa korupsi itulah yang merampas rezeki jutaan rakyat. Dengan kata lain, stigma miskin jangan menikah hanyalah bentuk pengalian isu, supaya kaum miskin sibuk saling menyalahkan,
sementara penyebab utama kemiskinan tetap aman dan tidak tersentuh. Maka jangan salahkan orang miskin karena menikah. Jangan juga melarang mereka punya anak. Salahkanlah sistem yang membuat kemiskinan terus bertahan. Salahkanlah elit yang memelihara ketidakadilan. Dan salahkanlah mereka yang menjadikan kemiskinan sebagai alat politik murahan demi meraih kursi dan kekuasaan. Ingat, kemiskinan bukan dosa. Menyalahkan orang miskin adalah kekejaman. Tapi menutup mata terhadap ketidakadilan sosial, itulah kejahatan yang sesungguhnya.